dalam komunitas. Mohon maaf, enggak ada suaranya ya? Iya, kelihatannya terpental, Pak. Oh, oke. Pak Jimmy, atau memang ini ya dari perangkat beliau yang terpental itu ya? Kayaknya sih dari sana ya Pak ya. Sini sih aman-aman saja. Oh iya. Mohon maaf Bapak, untuk Pak Jimmy barusan terpental, jadi ditunggu sebentar nggak Pak? Siap. Sambil menunggu, bolehkah izin bertanya dengan Bu Renilda? Apakah untuk rumah belajar itu free begitu atau bagaimana itu Bu Renilda? Mohon maaf Bu, boleh diulang? Untuk rumah belajar itu platformnya free atau bagaimana? Tadi saya lihat kurang jelas Ibu. Oh iya, kalau untuk rumah belajar sendiri free ya Bu ya. Ibu nanti bisa masuk di portal rumah belajar, kemudian login dengan akun Gmail Ibu. Nah, nanti sebagai guru nanti bisa. Tidak berbayar kok Bu, semuanya gratis. Bahkan bisa di-download untuk offline-nya, bisa. Untuk Iya, contohnya pada bisa virtual. offline juga Ibu, nggak harus selalu dengan online begitu ya Bu ya? Bisa, untuk virtual lab bisa Bu. Kalau untuk sumber belajar juga bisa di-download. Jadi sumber belajar, rumah belajar, virtual lab bisa. Tapi kalau yang edugame itu memang online, begitu. Ya. Berarti untuk misalnya murid-murid mereka juga bisa akses rumah belajar ini Bu? Bisa, sangat bisa Ibu, bisa. Seperti yang saya tadi tampilkan Ibu, anak-anak itu pakai virtual lab semua Ibu yang dari rumah belajar. Iya. Bahkan yang bank soal itu kami sama-sama mengerjakannya juga dari rumah belajar. Begitu Ibu. Iya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu. Semangat Pak Jimmy. Sudah pernah mengalami hibrid kayak gini, luar biasa pusingnya. Karena kita harus mengendalikan dua keadaan kan. Luar biasa, keren memang.
Monggo, siap. Pak Adi, sampun monggo kami persilahkan langsung Oke. saja. Siap, siap. Pak Oke. Husen. Terima kasih Pak Moderator. Mohon maaf tadi saya belum ini nama Bapak. Pak Moderator, mohon maaf Pak ya sebutannya, panggilannya. Ya, Baik, itu ada. kembali saya menyapa dengan salam dari Kalimantan. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Pasengat Kak Jubata. Jawabannya Bapak Ibu, arus. Ini Harus, salam harus. khas. Ya, salam khas. Ini sebenarnya dari salah satu suku terbesar, itu suku Dayak Kanayat, tapi ditetapkan melalui keputusan gubernur semenjak Pak Cornelis orang Dayak dulu, gubernurnya menjadi salam nasional orang Dayak gitu. Wes. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sempat diperkenalkan oleh Pak Moderator, saya Ferdinandus Hussein Pantar, panggilannya Ferdi. Baru Bapak Ibu saya jadi kepala sekolah, baru dilantik bulan Maret ya, Februari yang lalu lah, akhir Februari. Sebelumnya saya menjadi guru gitu, lama gitu ya, menjadi guru. Hari ini saya ada di room ini bagian dari kolaborasi kami. Saya Pak Jemi dengan Bu Renilda yang merupakan sahabat rumah belajar tahun 2022 dari Pusdatin Kemendikbudristek. Adapun upaya yang sedang kami lakukan saat ini adalah kolaborasi Bapak Ibu. Kolaborasi mungkin selama ini Bapak Ibu sudah sering mendengar dan ini menjadi semangat dasar kurikulum Merdeka di mana pentingnya sebuah kolaborasi. Kolaborasi itu tidak hanya di kalangan guru, kolaborasi itu bisa juga dilakukan kepada siswa-siswa kita. Bapak Ibu sekalian, saya izin untuk share screen untuk presentasi saya. Oke, screen. Nah, ya. Bapak Ibu, ini sebenarnya ada begitu banyak yang ingin disampaikan di forum yang luar biasa ini, karena ini agak unik, ada hibrid ya. Jadi ada Bapak Ibu yang ada di ruangan, di aula SMP Makulata, ada 52 orang dengan teman-teman di room Zoom meeting ini. Ini agak unik, akan sangat disayangkan ketika kami tidak mampu menyampaikan hal-hal penting. Tapi karena berhubung dengan waktu, akhirnya ya udahlah apa adanya. Tapi toh nanti ketika memang ada hal-hal yang mau kita diskusikan lebih lanjut, kita bisa berkomunikasi dengan kontak-kontak yang tersedia Bapak Ibu ya. Jadi meskipun saat ini saya selaku kepala sekolah Bapak Ibu, tapi saya masih sangat konsen sekali dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Di tempat kami, gurunya memang cukup, tapi kadangkala ada guru yang tidak masuk, jadi mau tidak mau saya yang mengajar. Kemudian juga ya dalam beberapa kesempatan juga memang melakukan pendampingan terhadap Bapak Ibu yang menerapkan pembelajaran inovasi di kelas. Inovasi yang hendak saya sampaikan itu terkait model pembelajaran Bapak Ibu. Mohon maaf kalau misalnya materi ini kelihatannya mungkin sudah biasa, dan mungkin juga ada Bapak Ibu di sini yang begitu begitu berpengalaman sekali dalam hal menerapkan model pembelajaran inovatif. Tapi mari mungkin dengan momen ini kita kembali untuk menguatkan semangat kita agar terus tiada berhentinya untuk menerapkan model-model pembelajaran inovatif. Dan ini terintegrasi dengan berbagai platform Bapak Ibu. Kalau tadi Bu Renilda itu tentang Canva, bisa juga. Kemudian sekarang kami menggaungkan portal rumah belajar dan PMM, itu bisa juga. Atau bahkan berbagai jenis platform yang ada di internet. Itu dibolehkan dan dimungkinkan untuk pembelajaran saat ini. Tadi sebenarnya kepengen main kuis, masih bisa enggak ya? Apakah enggak apa-apa lah ya Bapak Ibu, yuk kita main kuis yuk. Yang di room juga boleh, yang di aula boleh. Mau kuis yang serius atau yang ringan atau yang lucu? Yang lucu lah ya. Nah, berarti Yang ketika ringan. ini. Yang ringan ya, yang ringan, gak usah yang serius. Ini udah siang nih. Ini ketik bit.ly _porogapit 2. P-nya huruf besar Bapak Ibu ya. Porogapit. Jadi bit.ly /porogapit 2. Jangan lupa duanya.
Nanti kalau nggak ada duanya, nanti masuk ke kuis yang serius. Pusing nanti kita. Silahkan login aja, pakai nama samaran juga boleh. Nggak mesti harus nama asli ya. Jadi bit.ly/porogapit2. Iya, Bapak Ibu yang di ruang sudah siap HP ini, Bapak Hussein. Mantap, mantap. Oke, saya lihat, sudah ada 2 orang. Ada Bu Yutina dengan Bu atau Pak Res, baru 2. Yuk yang lain. Jangan lupa, jangan salah ketik Bapak Ibu ya. Ada Bu Tanti juga. Makasih sudah menjadi tamu pertama dan kedua dan ketiga. Ada Bu Gloria, ada Bu Budi, ada Pak Budi, ada Bu Febrika. Selamat datang, selamat bergabung di kuis. Bu Siska. Kita minimal 10 lah, biar agak seru ya. Minimal 10 orang pemain. Kita menunggu 3 orang lagi. Mari Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya sudah ini bingung dengan linknya tadi, boleh masuk lewat kode Bapak Ibu. Ketik joinmyquiz.com, lalu ada kode, masukkan 975464. Baru 8 orang, kita sampai 10 orang, kita mulai Bapak Ibu. 2 orang lagi. Saya tayangkan lagi linknya ini. Pakai yang bawah Bapak Ibu ya, bit.ly/porogapit2, P-nya huruf besar. Kapital maksudnya, huruf kapital, masa ada huruf besar. Oke. Sudah baru 8 atau oke, kita mainkan untuk 8 orang ini. Bapak Ibu yang lain menyusul nanti disilahkan ya. Disilahkan. Oke, sudah 10. Siap, kita mulai. Santai aja Bapak Ibu ya. Jadi kita untuk nge-fresh otak saja sih. Jadi tidak ada pertanyaan yang salah, tidak ada pertanyaan yang benar. Jadi hanya untuk lucu-lucuan ya. Kita mulai. Di jaringan baru dia. Silahkan menjawab pertanyaannya. Oke. Siap, mantap. Baru 9 orang, 12 orang, 14, 3 orang lagi, 2 orang lagi. 2 orang lagi yang belum menjawab. Ayo menunggu 2 orang. Pak Budi belum? Oh, Pak Budi udah. 1 orang lagi. Siapakah yang 1 orang yang belum? Habis waktu. Dan jawabannya adalah tidak jualan nasi goreng. Oke, baik. Untuk sementara, ada yang punya gerobak, ada yang dari Madura. Yang banyak adalah tidak jualan nasi goreng. Oke, pertanyaan berikutnya. Kita dipercepat Bapak Ibu. Kutu apa yang paling mengerikan? Ini sih mudah lah. Oke, mantap. Iya, 1 orang lagi. Bu Erlin, gimana? Nggak usah dipikirkan Bu Erlin. Oke. Oke, sudah selesai. All done. Lihat jawabannya. Iya. Wes, Ibu Tanti merebut tahta. Kutu buku. 1 orang menjawab kutu buku. Mengerikan ya kutu buku itu. Pertanyaan selanjutnya. Di hari libur, makhluk hidup apakah yang paling banyak di kebun binatang? Oke, 1 lagi. Ibu siapa yang belum? Habis waktu. Oke, jawabannya adalah wes, mantap. Gloria mengambil kembali tahta.
manusia. Wih, ada yang nyamuk satu orang. Oh, salah pencet kan. Salah pencet Bu Renil. Musa ketawa. Berikutnya. Setiap 7 hari sekali berubah menjadi merah. Apakah itu? Oke, masih 2 orang. Oh, 2 orang ini kayaknya para pemikir nih, guru-guru pemikir nih. Jadi, lu jawaban yang Tadi Pak ini. Ferdi pelakon katanya ya. Oke, dan jawabannya adalah oke. Keren Bu Gloria ya. Jadi pemuncak Benar kuis. semua ya Pak Ferdi ya. Nggak ada yang merah Hari loh. Minggu betul semua. Ada yang apel. Ada sih 1. Oke. Baik Bapak Ibu, nantilah kita lanjutkan. Kayaknya nanti habis waktu saya dimarah sama moderator nanti ya. Kita akhir aja dulu untuk kuis ini. Saya lanjut inilah materi nanti. Baik. Bapak Ibu sekalian, bagian dari yang barusan kita lakukan ini kan sebenarnya bagian dari inovasi juga sebenarnya. Dan ini sangat bisa terjadi dan kita lakukan di anak-anak ya. Untuk Quizzes ini memang aplikasi yang sudah biasa, tapi lumayan untuk memancing anak-anak ketika di awal kah atau di akhir pembelajaran atau di tengah pembelajaran juga boleh. Jadi ini bisa, mari kita kita biasakan. Nah, lalu kita bahas masalah inovasi, pembelajaran inovasi itu. Kenapa sih harus kita berinovasi? Ya memang karena perkembangan zaman Bapak Ibu. Pengetahuan, pendidikan khususnya itu memang akan terus berkembang dinamis ya, bersifat dinamis, berkembang terus-menerus mengikuti perkembangan zaman. Nah, demikian juga kita para pelakunya, pelaku pendidikan itu. Masa cuma ilmu di bidang pendidikannya saja yang berkembang, tapi para pelakunya tidak mau berkembang gitu kan. Nah, jadi mari sama-sama kita hidupi semangat ini. Kemudian tokoh pendidikan yang tersohor di negeri kita, Pak Ki Hajar Dewantara, itu juga sebenarnya sudah memberi konsep dasar bahwa memang anak itu makhluk hidup lah, kita manusia khususnya lah. Memang sejatinya dia lahir karena kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ya dengan segala keunikan, kepribadiannya, kodrat zaman ya dengan segala lingkungan yang membentuknya, termasuk ya perkembangan abad 21. Oleh karena itu memang sangat diperlukan inovasi itu selama kita berkecimpung di dunia pendidikan ini. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan, kita semua sudah sama-sama tahu. Nah, yang sedang saya praktekkan Bapak Ibu, ini group investigation. Gini Bapak Ibu, kenapa saya getol sekali ketika dalam mengajar saya coba gunakan model-model pembelajaran inovatif. Ini dalam rangka untuk menutupi kelemahan saya yang sulit untuk menghafal urutan-urutan atau langkah-langkah ketika saya mengajar. Dengan saya mempelajari sintaks atau langkah-langkah pembelajaran di inovatif ini, itu terbantu. Jadi saya hanya lihat, oh pertama identifikasi topik. Oke, saya harus memaparkan topik-topik ini bersama siswa gitu. Langkah kedua, buat kelompok. Nah, jadi dengan begitu yang tadinya saya tidak mampu menghafal, dengan hanya mengikuti langkah-langkah di sintaks pembelajaran inovatif itu terbantu sekali Bapak Ibu, begitu. Sehingga ya kemudian juga ya tentunya harapannya adalah pembelajaran menjadi menarik buat anak. Untuk grup investigation tersendiri itu pemahamannya adalah atau penjabarannya adalah model pembelajaran kooperatif ya, model pembelajaran kooperatif dan penekanannya itu pada partisipasi dan aktivitas siswa. Dan aktivitas itu tentu dalam hal mencari sendiri materi atau informasi yang dipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia. Bapak Ibu sekalian, saya kira kita sama-sama satu pemahaman bahwa paradigma pendidikan, paradigma pembelajaran saat ini memang mau tidak mau pelan-pelan untuk kita ubah. Kalau memang sebelumnya kita hadir di kelas, terus memberi pengarahan, memberi ceramah, memberi tugas, memberi catatan, dan seolah-olah kita lah pelaku utamanya di dalam kelas itu harus sudah kita ubah dengan
paradigma bahwa anak itu hadir di kelas sudah dengan pengetahuannya sendiri, kita guru hadir berperan sebagai fasilitator untuk merangsang, memunculkan atau memperjelas pengetahuan si siswa itu. Kalau dalam teori tabula rasa itu kan bahwa kertas putih itu siswa. Jadi anak atau bayi itu lahir itu dengan keadaan kertas putih kosong yang belum ada coretan apa-apa. Itu dibantah dengan konsep pembelajaran yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa sebenarnya anak lahir bukan atau tidak dengan kertas putih yang polos, tapi sudah ada isinya, sudah ada coretan-coretannya, sudah ada tulisan-tulisannya, sudah ada motif-motif di dalamnya itu, tapi memang masih samar-samar, masih kabur-kabur gitu. Tugas kita orang dewasa, orang tua, guru, itu bagaimana agar coretan-coretan atau ukiran-ukiran di dalam kertas putih anak itu menjadi muncul, menjadi keluar, menjadi terlihat dengan jelas. Dan itu tentunya salah satunya menggunakan ya berbagai macam aneka inovasi pembelajaran ini. Nah, ciri-cirinya juga saya kira tidak perlulah Bapak Ibu ya. Yang jelas memang penekanannya bahwa ini partisipasi aktif siswa di dalam kelas, keterlibatan, dan dia Baik, pasti Pak Ferdi. Siap, Pak. Mohon maaf Pak Ferdi, tanpa mengurangi rasa hormat Pak, materinya luar biasa bagi kami. Ya. Tapi karena kebetulan ini kita harus berbagi waktu, karenanya sampai jam 11:30, maka untuk sesi Pak Ferdi, sekali lagi untuk kami tutup terlebih dahulu. Nanti di lain kesempatan kita akan menyambung kembali. Demikian Ya, Bapak? Ya Bapak, ya. Oke, terima kasih. Permohonan maaf Pak Ferdinandus mari Santar, Pak. beliau SRB dari Kalimantan Barat tahun 2022. Monggo mau menutup. Oh, masih bisa ya. Baik, Bapak Ibu, yang jelas itu kita sudah kita sudah menjadi bagian dalam pelaku pendidikan. Mari untuk terus bereksis di dalamnya, mari terus berinovasi. Intinya begitu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Ferdinandus. Tepuk tangan di tempat masing-masing. Baik, sekarang tiba waktunya Ibu yang tadi kami itu Ibu Agustin Suci Wahyuning Tias SPDGR, beliau guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Purworejo, pengajar praktik Kabupaten Purworejo, guru sejarah di SMA Negeri 5 Purworejo. Sekitar 5-10 menit kemudian waktu untuk Ibu. Monggo Ibu Agustin. Ya, terima kasih untuk Bapak moderator. Mohon maaf sekali tadi terkendala sinyal, jadi saya terpental. Seharusnya saya yang menjadi keynote speaker yang pertama untuk menyapa Bapak Ibu sekalian. Baik, langsung saja nih Bapak Ibu, bahwa kita sebagai guru di era di mana siswa kita adalah era TIK-nya itu harus betul-betul maju, dan kemudian perkembangan teknologi juga begitu maju, sehingga untuk membuat media yang begitu komunikatif itu memegang peranan penting dalam pengajaran. Kemudian media komunikasi yang mendukung ini juga bisa membantu untuk mencapai tujuan belajar. Motivasi siswa juga bisa lebih bersemangat di dalam kelas, karena kita sebagai guru juga tidak melulu hanya memberikan materi secara ceramah saja. Jadi kadang siswa juga butuh yang namanya permainan-permainan yang menarik, sehingga pembelajaran kita juga menarik pula dan menyenangkan bagi mereka. Dua pembicara di awal tadi sudah memaparkan mengenai penggunaan media yang cukup menarik, luar biasa tadi dari Bu Renilda dengan metode Canva-nya, kemudian dengan Pak Ferdi yaitu tentang group investigation dan lain sebagainya, dengan portal rumah belajar. Itu menurut saya juga salah satu faktor penting bagaimana siswa kita nantinya itu bisa sesuai dengan KHD, yaitu kodrat zaman. Bagaimana kita sekarang eranya adalah era yang begitu canggih, begitu teknologi itu memegang peranan penting. Kemudian di webinar kali ini di sini juga disosialisasikan mengenai praktik baik, kemudian ada inovasi baik dari Pak Ferdi, kemudian Bu Renilda dan Pak Jemi. Kemudian itulah yang nanti akan mendukung pembelajaran dalam kelas, karena TIK
memang betul-betul siswa mengajar SMA itu memang betul-betul mereka sangat terbiasa dengan teknologi seperti itu. Kita sadari juga bahwa selain teknologi yang maju, kita juga membutuhkan adanya sikap dengan kearifan lokal. Bagaimana kita bersikap lokal tapi berpikir global. Itulah yang harus kita tanamkan ke peserta didik. Jadi walaupun mereka begitu terpengaruh dengan teknologi yang semakin maju, kita juga harus mengenalkan tentang kearifan-kearifan lokal yang kita miliki. Gitu. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, karena saya juga dibatasi oleh waktu, semoga dengan adanya webinar ini, kehadiran rumah belajar dan platform Merdeka, mengajar kita di dalam kelas menjadi lebih menyenangkan. Kemudian membawa kemajuan pula di bidang pendidikan, terutama di Kabupaten Cilacap. Karena memang saya juga merupakan kelahiran Cilacap, kemudian saya besar dan tumbuh besar seperti ini di Cilacap, kemudian baru 2019 saya pindah ke Purworejo. Jadi besar harapan saya bahwa guru-guru di Kabupaten Cilacap bisa lebih maju, bisa lebih mengenal tentang teknologi, karena mau bagaimanapun juga kita berada di teknologi yang luar biasa sekali sekarang perkembangannya. Begitu Bapak Moderator, yang bisa saya sampaikan. Apakah waktunya masih ada atau mau saya lanjutkan lagi? Cukup Ibu? Ya. Ya. Ya, saya tutup dulu ya Pak. J, monggo. Ya, salam kenal semuanya untuk Bapak Ibu yang ada di secara luring ya, di SMP Maria Immaculata. Salam kenal. Saya juga dulu sering mengunjungi SMP Maria Immaculata sebagai pengawas. Zaman dulu masih ada pengawas ujian untuk SMP, saya pernah di situ juga. Kemudian cukup mengenal wilayah daerah Cilacap, jadi salam kenal semua untuk Bapak Ibu guru semua yang ada di SMP Maria Immaculata. Kemudian Bapak Ibu guru juga yang berada di room meeting ini. Saya akhiri, selamat siang Bapak Ibu semua. Guru bergerak Indonesia Maju. Terima kasih. Terima kasih Ibu Agustin untuk kesempatan bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan kita untuk acara pada siang hari ini. Baik, pembicara selanjutnya, beliau ini adalah pernah bersama-sama dengan kami di Perguruan Maria Immaculata, khususnya di SMP, Pak Jemi Matutina SPD yang siang hari ini juga akan menginformasikan sekitar SRB. Monggo persilahkan Pak Jemi. Mohon izin Mas Yoha, gambarnya terlihat? Nggih, sampun. Ya? Terlihat. Sampun, nggih. Oh iya, terima kasih. Nggih. Yang di sini belum kelihatan, sebentar Ibu. Ya, saya akan berbicara tentang kearifan lokal, Bapak Ibu. Ini peluang apa yang dapat guru kembangkan dengan berbasis TIK tadi, memanfaatkan rumah belajar. Luar biasa kan inovasi rumah belajar di lab mayanya, kemudian edugame-nya. Nah, kearifan lokal itu apa? Identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap budaya asing. Ini di buku pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Nah, saya memberi masukan untuk kita supaya memasukkan kearifan lokal, tujuannya kan supaya murid itu bangga dengan Cilacap. Nah, ini kita buat tampilan-tampilan kita itu menarik menggunakan corak-corak yang lokal. Misalnya, ini dari tampilan saja batik, kemudian background-nya kita gunakan gamelan, gending gitu, itu sudah menunjukkan apa kearifan lokal. Kemudian dari isi. Jadi dari saya menitik beratkan tampilan dan isi. Di isi ini kita bisa mengaitkan apa yang materi kita, entah itu mapel apa saja, itu kita kaitkan dengan budaya setempat. Mereka bangga ya, bangga dan akan memajukan, misalnya mau jadi pemain kendang, menjadi pemain calung gitu kan di Banyumas gitu.
Lalu praktik baiknya apa? Nanti Bapak Ibu nanti di grup-grup nanti kami share untuk media pembelajaran interaktifnya, bagaimana sih membuat media yang baik itu biar seperti Ibu tadi, Bu Reneda, bisa membuat, kalau tadi memanfaatkan rumah belajar, kita bisa menjadi pembuatnya juga. Peluang Bapak Ibu, ketika inovasi baik tadi dilakukan, itu apa selanjutnya yang akan kita kerjakan? Ini saya pancing Bapak Ibu refleksikan ya. Pernah nggak Bapak Ibu setelah pembelajaran di kelas selesai, Bapak Ibu merasa, luar biasa banget, murid saya antusias sekali hari ini di kelas. Pasti pernah Bapak Ibu ya? Wah luar biasa. Atau Bapak Ibu pernah keluar dari kelas, duh kok lesu banget ya hari ini ya. Bu merasa luar biasa pembelajaran kali ini, berarti pasti ada inovasi, pasti ada praktik baik yang Bapak Ibu lakukan. Nah lalu pertanyaan selanjutnya, kalau Bapak Ibu sudah praktik baik, sudah melakukan inovasi, apa yang mau dilakukan? Apa berhenti di situ saja? Kan tidak. Mari kita bagikan Bapak Ibu praktik Bapak Ibu tadi itu dengan cara apa? Kolaborasi antara rumah belajar dan PMM. Ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ketika Bapak Ibu punya pembelajaran yang menarik, yang ada kearifan lokalnya, tampilannya lokal, terus isinya lokal, itu Bapak Ibu punya kesempatan untuk merekam jejak Bapak Ibu, masukkan di bukti karya, itu nanti menjadi profil Bapak Ibu sebagai guru, begitu. Jadi terlihat oleh dinas pendidikan ya khususnya ini di sini itu Bapak Ibu punya bukti karya dan itu bisa dibagikan ke yang lain. Itu peluang yang pertama Bapak Ibu. Kemudian peluang yang kedua Bapak Ibu bisa ikut di rumah belajar ya, peluangnya. Ini portal yang paling lama Bapak Ibu. Ini 15 Juli 2011 dibentuk rumah belajar ya. Kemudian 2017 baru diadakan pembatik memilih duta rumah belajar tiap provinsi satu ini ya. Nah, ini yang sudah tadi sudah untuk teknis tidak perlu. Fiturnya sudah dijelaskan dan sudah membagikan karya, Bapak Ibu bisa masuk ya. Sekarang masuk menjadi hanya ikut pembatik. Itu salah satu contoh saja Bapak Ibu. Banyak nanti ilmu yang Bapak Ibu bisa. Ini gratis Bapak Ibu. Bulan Juli pasti ada pendaftaran. Selalu tahun ini itu Jawa Tengah paling banyak 5.400 yang ikut untuk mengembangkan TIK-nya. Kemudian dari total 29.269. Nantinya setiap provinsi 30 besar yang diambil, dari 30 diambil sesi. Ya. Ini level-levelnya sampai level 4, 30. Kemudian selain rumah belajar, Bapak Ibu bisa yang suka karya tulis masuk Teknodi Bapak Ibu. Buka nanti teknodi.kemdikbud.id. Pembelajaran Bapak Ibu yang menarik tadi buat sebagai karya ilmiah, taruh di situ, tuangkan di situ sesungguhnya Teknodik, bagaimana gaya membuat karya ilmiahnya, itu akan mengembangkan profesi, motivasi Bapak Ibu sekaligus memotivasi diri saya sendiri ya, karena belum dari kata guru yang bisa mengembangkan profesi sebenarnya saya sendiri pribadi. Kemudian yang perlu di-highlight Pak Ibu, kita sebagai guru itu bukan pro, nggak perlu bikin media pembelajaran yang pro banget ya, video pembelajarannya keren, editing gitu. Saya berharap Bapak itu nggak ke arah sana, karena kita ini pembelajar, bukan editor profesional, kan Canva ya. Itu sudah ada template-nya Bapak Ibu, tidak susah, Bapak Ibu tinggal masukkan jadi bagus. Oke. Tidak perlu membuat seperti PowerPoint, masukkan efek satu, tidak. Kemudian Bapak Ibu juga bisa pakai Envato, elemen Envato. Ini trik-trik saja Bapak Ibu. Ini untuk membuat video yang baik, begitu ya. Tinggal masukkan video jadi bagus, kayak anak muda sekarang CapCut ya. CapCut itu tinggal masukkan, itu jadi video. Dua, tidak ada aplikasi editing yang terbaik, tapi yang nyaman saja Bapak Ibu. Kalau sekiranya PowerPoint nyaman, ke PowerPoint. Tapi Bapak Ibu mau belajar Canva, silahkan. Ada Canva Education Pro itu
Bu ya, Canva Edu for Edu Pro. Oke. Nah, paling dari saya itu penutup sedikit Bapak Ibu. Stop learning, stop teaching. Jika kita berhenti belajar, maka hakikatnya kita berhenti menjadi seorang guru. Jadi kita belajar terus, selama kita titelnya guru, ya kita belajar, learning, begitu. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Monggo saya kembalikan ke Bapak moderator. Salam rumah belajar. Salam rumah belajar kembali, Pak Jimmy. Tepuk tangan untuk kita semua di tempat masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah kami menyaksikan dari pembicara pertama, kedua, ada 4 pembicara, sungguh luar biasa, dan tampilan Pak Jimmy yang terakhir tadi, atau 2 yang terakhir, tidak ada aplikasi yang, apa Pak Jimmy? Tidak ada aplikasi yang terbaik, yang ada adalah aplikasi yang nyaman. Itu artinya sebetulnya aplikasi untuk membuat media pembelajaran itu sudah sangat banyak. Hanya bagi kita yang nyaman itu yang mana, itu yang sangat mungkin untuk dikembangkan. Saya kira itu peluang yang bisa kita lakukan semua. Walaupun kadang alasannya cara pensiun, sudah seperti saya juga begitu mulai. Tapi itulah lagu-lagu yang ada pada kami, yang ada pada kita semua. Dengan sahabat rumah belajar saya kira bisa memberikan kekayaan bagi kita semua untuk berkembang di dunia pendidikan. Mengakhiri perjumpaan, oh iya, kebetulan ini ada dari Kalimantan masih bersama-sama dengan kami yang mungkin juga masih berkenan mendengarkan, mungkin ada testimoni dari peserta webinar ini. Saya tidak tahu masih ada berapa partisipan, masih ada 21 partisipan, masih ada 21 link, tapi begitu banyak orang yang ada seperti yang di Maria Immaculata ini. Apakah ada, kami persilakan, atau mungkin yang ada di ruangan ini yang sedikit mulai bisa berbicara, bercerita tentang kekayaan SRB. Jadi Pak Jimmy ini ternyata juga masih berjuang. Dari 30 orang se-Jawa Tengah, sekarang sudah terseleksi 30 Pak Jimmy ya. Ya, akan diambil 1 orang untuk mewakili Jawa Tengah untuk bergabung dengan tingkat nasional yang akan bergabung. Jadi ibaratnya ini nanti yang akan menjadi tim pemasaran, boleh dibilang begitu, tim pemasaran dari sahabat rumah belajar. Demikian. Apakah masih ada? Sekali lagi, apakah ada yang ingin menyampaikan kesannya untuk acara kita pada pagi hari ini? Cukup? Kayaknya sudah jelas. Kebetulan bisa komunikasi begitu mudah seandainya ada sesuatu yang ingin ditanyakan kembali. Baik, acara kita pada pagi hari ini sampai siang hari ini tepat tadi jam 10.30, sekarang sudah jam 11:40. Waktu webinar kita untuk hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kehadiran para narasumber yang sudah bergabung dengan kami komunitas di Yayasan Sosial Bina Sejahtera, khususnya yang dimotori oleh Pak Jimmy selaku peserta sahabat rumah belajar dari Cilacap untuk di Jawa Tengah. Terima kasih untuk peserta webinar yang sudah setia bersama dengan kami. Mohon maaf seandainya saya yang membawakan ini ada sesuatu yang tidak berkenan. Kami mohon maaf yang besar-besarnya, dan pertemuan ini akan kita tutup dengan doa sendiri-sendiri. Berdoa di ya, selesai. Terima kasih. Salam sahabat rumah belajar. Oh, silakan. Foto dulu boleh. Ya, fotonya seperti membentuk formasi rumah. Silakan Pak Jimmy akan mengambil.
Oh, Mas Yoha. Oh, Mas Yoha, mohon untuk video di on semua, on kamera, supaya keberadaan penjenengan bisa ada Iya. jejaknya. Iya. Sebentar, Pak. Oke, saya ambil foto, nggih. Benar. Ini HP-nya Lola, Pak. Perlu ganti HP kayaknya, Pak ini. Oh, perlu ganti HP. Nggih. Tinggal ngomong sama Pak Jimmy, Mas Yoha. Oh, siap, siap. Nggih, semuanya siap. 1, 2. 1 kali lagi. 1, 2. Nggih, sampun. Ya. Terima kasih Pak Yoha dan Bapak Ibu guru semua. Selamat siang. Gusti berkahi. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Moderator, terima kasih Pak Jem, terima kasih Bapak Ibu semua, Bu Suci. Ya, terima kasih. Terima Bu kasih. Renita. Ibu. Sampai jumpa Terima lagi. kasih Terima kasih. semuanya. Begitu, Ibu. Monggo.